Halo, oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang ikan ini. Seperti yang teman-teman tahu, lihat ini aku sedang record ikan komet kayak gitu kan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang ikan ini karena pada awal aku beli ikan ini, pertama kali aku beli ikan ini sampai sejauh ini aku meliharanya dan pertumbuhannya, perkembangannya belum sempat aku bahas kayak gitu. Jadi di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang ikan ini, ikan komet yang selama ini sudah aku pelihara cukup lama, udah berapa bulan ya? Ya, 5 bulan ada kayak gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, itu aku sudah melihara tanaman. Itu udah pertama kali aku memulai akuarium, aku sudah terlebih dahulu memasukkan tanaman sebelum aku memasukkan ikan, ya beberapa ikan lah, sebagian ikan. Nah, apalagi ikan komet ini. Nah, untuk yang pertama kali itu aku sudah memasukkan tanaman gitu kan. Nah, seperti yang kalian tahu, yang teman-teman tahu, ini ikan komet kan karakteristiknya hampir sama dengan ikan koi itu kan. Kalau kalian tahu ikan koi ketika ditaruh di kolam tanah kayak gitu, itu kan beberapa orang ya, sebagian orang itu ada yang ngasih makan itu bukan pelet ya, ada yang pelet, cuman ada sebagian orang yang ngasih makan itu kayak sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, kayak daun-daunan kayak gitu. Nah, sejak ketika aku masukin ikan komet ini ke dalam tank gitu, jadi tanamanku pada rusak kayak gitu. Nah, bisa kalian lihat teman-teman di sini. Itu ada beberapa di daun tanaman yang aku tanam kayak gitu, itu udah pada digigitin gitu. Nah, ini sejauh ini aku melihara ikan-ikan yang lain itu nggak pernah ada yang makanin daun-daun gitu kan, kecuali ikan ini, ikan komet. Dan kenapa aku bilang seperti itu, karena aku mendapati sendiri ketika dia sedang mencicip-cicipi kayak gitu, bukan mencicip-cicipi tapi sedang menggigit-gigiti, menggerogoti. Bahkan ketika ada tunas baru, contohnya seperti itu yang tumbuh ini deh. Nah, ini kan tunas baru, itu pucuknya digigit-gigitin, akhirnya pertumbuhan dari tanamannya itu nggak maksimal. Jadi ketika tunas baru yang baru muncul, terus pucuknya itu digigit, itu akhirnya menguning teman-teman. Nah, oke, seperti itu adalah salah satu informasi yang bisa aku berikan kepada terhadap video ini kayak gitu. Nah, untuk ketika kalian melihara ikan komet ini, usahakan ukuran tank itu lebih dari 40 cm lah, karena memang pertumbuhan dari ikan komet ini tuh bisa lebih besar lagi ya daripada ini ya. Ini aku punya itu ukuran dari mulut sampai ke ekor itu hampir 15 cm lah. Nah, itu hampir 15 cm, ini bisa lebih gede lagi. Jadi ini aku punya ukuran akuarium ini 60 30 30, tapi menurutku itu masih kurang kayak gitu. Cuman misalkan teman-teman mau melihara ikan komet ini, usahakan ukuran akuariumnya ya minimal itu 40 lah. Dan isi dari akuarium itu yang termasuk ikan-ikannya itu jangan terlalu banyak kayak gitu ya, biar enak dipandang. Jadi kan nggak apa, ketika ikan-ikannya rame itu kan mau tawuran apa gimana kayak gitu kan. Jadi kan kotorannya juga lebih banyak, ngasih makannya juga lebih banyak, air juga cepat keruh, jadi kan nggak enak dipandang gitu, dan mengakibatkan kedepannya itu ikan jadi penyakitan. Dan ya karena airnya itu kan banyak amonia kayak gitu kan, jadi nggak bagus kayak gitu buat air. Nah, oke. Dan untuk selanjutnya itu ikan ini tuh membutuhkan oksigen ya, membutuhkan sirkulasi udara yang sangat cukup di dalam akuarium. Nah, itu apalagi misalkan akuarium teman-teman itu kecil ya, kita bilang 40 cm lah misalkan. Nah, itu harus memiliki sirkulasi udara teman-teman. Nah, seperti di sini aku tidak memakai aerator gitu kan, tapi aku memakai pompa filter 3 in 1 kayak gitu. Jadi ada pompa arus sama apa namanya, gelembung udara kayak gitu, oksigen lah bisa dikatakan kayak seperti itu. Jadi ya meminimalisir budget lah. Jadi ketika kita menggunakan satu alat itu sudah
bukan 3 komponen, udah 3 hal yang bisa dilakukan kayak gitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan daripada ikan si komet ini. Oke. Dan oke, ini informasi terlambat ya. Ini aku memiliki ikan komet itu di sini, ikan komet slayer ya. Ini harganya relatif murah. Itu aku kemarin beli harga 70.000 atau 8.000, 70.000, 7.000 kayak gitu. Ini aku dapat 7.000 ya, relatif sih harganya itu di beda-beda toko, beda-beda harga. Karena sekitar 5.000 sampai 30.000 lah kayak gitu. Ini untuk yang varian Slayer ya, karena yang aku punya ini yang varian Slayer kayak gitu. Nah, untuk filtrasi ini sangat penting karena ikan komet ini sangat membutuhkan air yang sangat jernih ya kayak gitu. Jadi untuk filtrasi kalian harus menyediakan ketika mau melihara ikan komet kayak gitu. Misalkan tanpa filtrasi gimana bang? Ya nggak apa-apa, cuman tempatnya mesti luas. Contohnya seperti kalian taruh di kolam kayak gitu kan. Bahkan ketika di kolam aja harus tetap teman-teman itu butuh filtrasi. Misalkan kolam-kolam di depan rumah kayak gitu loh, kolam-kolam ya yang kolam-kolam sederhana di depan rumah kayak gitu loh, seperti orang-orang pada umumnya yang bikin kolam untuk koi kayak gitu. Nah, tetap pakai filtrasi kayak gitu loh. Kecuali kalian taruh di kolam di tengah kebun atau enggak tengah sawah ya, atau enggak kalian punya lahan yang luas kayak gitu. Terus kalian bikin kolam dan itu diisi ikan komet semua ya kayak gitu nggak masalah sih kayak gitu. Nah, tapi untuk kerangan pembahasannya di dalam akuarium. Jadi ya usahakan terdapat filtrasi kayak gitu. Karena memang kebutuhan yang sangat baik untuk ikan, semua ikan itu adalah filtrasi, adalah air gitu kan. Karena kalau airnya kotor tanpa difiltrasi, semua ikan di dalam akuarium itu jadi mabok gitu kan. Jadi akhirnya meninggoy kayak gitu kan, teman-teman. Dan ya untuk selanjutnya itu jangan gabungkan ikan ini, karena kan ikan ini tuh ikan yang ramah ya, ramah sama teman-teman yang lain, sama ikan-ikan yang lain. Dan jangan gabungin sama ikan-ikan galak seperti contohnya di sini aku menggabungkan ikan komet ini sama ikan 99 kayak gitu. Seperti yang kalian lihat di sini teman-teman, aku punya ikan 99, ikan type cichlid type dong, ikan jenis cichlid aku gabungin dengan ikan komet. Oke, ini seperti nggak perlu kalian tiru, nggak perlu kalian karena memang ini aku sedang bereksperimen kayak gitu kan. Nah, sejauh ini udah berapa hari ya, ini aku ya udah beberapa hari lah bilang aku sudah memasukkan ikan cichlid ini, aku gabungin dengan ikan komet, itu aman-aman saja. Bahkan tuh bisa kalian lihat di situ tuh aman, nggak ada kayak pergerakan untuk nyerang, untuk menjahili, itu untuk membuli itu nggak ada. Nah, malah itu mereka sendiri, sejenis cichlid sendiri yang suka jahil gitu kan, kadang berantem, kadang kejar-kejaran, sejenis sendiri. Bahkan untuk cichlid ke ikan-ikan yang lain saja enggak menyerang kayak gitu. Ini sejauh ini loh ya, ini aku nggak tahu ke depan lagi kayak gimana. Mungkin kalau misalkan bakalan mengancam ikan-ikan yang lain, bakalan aku pindah kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya ya kan jangan gabungin sama ikan-ikan yang galak ya, meskipun itu bisa digabung. Nah, dan selanjutnya itu jangan sampai digabungin, dikomtengin sama ikan predator teman-teman. Meskipun apa ya namanya itu, komet kalian itu, ikan komet kalian sudah besar ukurannya, terus kalian komtengin sama contohnya kayak Chana ya, apalagi RTC ya, apalagi sekali hub kan, terus Pibas, Oscar kayak gitu, Arwana ya kan itu ikan-ikan predator ya. Jadi ya dengan komet yang notabene komet ini adalah santapan bagi mereka, itu adalah pakan bagi mereka ya, dengan senang hati mereka menerima kayak gitu loh. Ketika kalian gabungin ya pasti akan dimakan teman-teman ya. Apalagi ya intinya ketika kalian mau melihara, teman-teman mau melihara ikan komet ya, untuk saat ini aku memiliki 1 ikan komet, karena pada awalnya itu aku melihara untuk coba-coba ya, beli komet bagaimana nanti reaksi dari
teman-teman yang lain, bukan teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman ikan yang lain di akuarium ini kayak gitu. Bagaimana ternyata ya sejauh ini aman-aman saja dan ramah-ramah saja gitu, meskipun aku gabungin dengan ikan galak, 3 ikan galak di sini tuh aman-aman saja dia. Nah, tapi kedepannya aku nggak tahu bakal kayak gimana. Dan ya, untuk misalkan kalian mau beli kayak gitu, jangan terlalu banyak dalam satu akuarium itu, karena nggak enak ya. Dalam satu akuarium ini komet banyak banget. Misalkan nih ukurannya tank teman-teman itu 50 cm. Nah, terus kalian melihara ikan komet 50 ekor, itu terlalu ya, itu terlalu banyak ya. Itu mau ngapain di situ, mau istihosa atau mau rapat kayak gitu kan. Nah, jadi ya secukupnya saja, ya maksimal ya seperti inilah. Nah, ini aku 60-60 ini ikannya nggak terlalu banyak, tapi mungkin kedepannya aku bakalan tambahin, dan ya nggak kebanyakan banget lah, bakal aku tambahin beberapa doang kayak gitu. Dan saat ini aku memiliki cuman 1 ekor, mungkin kedepannya aku bakalan menambahkan 1 ekor lagi atau enggak 2 ekor lagi untuk menemani ikan komet ini, karena menurutku komet ini kesepian ya teman-teman. Sempet aku dapat itu kan sama ikan balasaku itu kayak berdua terus kesana kemari itu mengikuti ikan balasa kayak gitu. Jadi ya menandakan bahwa dia itu sangat kesepian seperti itu. Dan ya aku harap video ini membantu. Bukan membantu sih. Ya oke, aku harap videonya cukup sampai di sini dulu. Dan ya terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.